Lakukan ini jika ingin bisnis Anda sukses. Hooknya udah kayak yang di TikTok kan. Ya, itu dulu. Kalau enggak, lakukan 5 hal ini untuk mendapatkan 100 juta di usia 25 tahun. Iya. 1, bapaknya kaya. Punya warisan. Apalagi? 3. Kakeknya kaya. 4. Ibunya kaya. 5. Nomor 5. Mertuanya kaya. Itu 5 hal tuh. Jadi sebenarnya tidak ada yang instan. Ya. Jadi ketika aku sering melihat beberapa orang, lakukan ini, lakukan ini. Iya betul, sebenarnya kalau ditanya, ya itu jawaban general. Ya. Lakukan ini supaya kontenmu viral. Tirta tuh hanya algoritma. Saya majang muka saya kayak gini aja tuh pasti view-nya banyak. Nah untuk menuju level itu prosesnya panjang. Di Indonesia tuh konten yang viral, itu kalau nggak lucu, drama, horor. Setan, pura-pura setan, jokes, drama, pasti viral. Kontroversial, polarisasi, gelut, viral. Nah soal bisnis ini, tips-tips itu bukan salah. Semua tips yang di-share oleh beberapa seleb finance di TikTok itu benar. Tidak ada satupun yang salah. Cuman yang salah adalah yang memahami. Dianggap kalau mereka menerapkan 3 poin yang udah dilakukan atau 5 poin dilakuin, otomatis masalahnya kelar. Betul ya? Nah di YouTube ini aku tujuannya itu untuk meluruskan beberapa hal. Karena beberapa hari ini tuh kan aku sharing ngisi workshop ya. Buat karyawan atau employee dan untuk yang pingin bisnis. Yang nomor satu. Rata-rata mereka mempermasalahkan tuh modal. Modalnya dari mana? Ini pasti yang jadi masalah. Ya kamu mah enak, punya privilege. Memang. Siapa yang bilang gak enak jadi Tirta? Enak lah anak tunggal. Tapi kan saya nggak bisa minta atau protes. Kenapa saya nggak punya adik? Ya kan? Emang kamu bisa protes? Kamu lahir di keluarga yang generasi sandwich. Proteslah ke bapakmu. Nggak berani kan? Udah, terima aja. Memang enak, jadi udah kejawab. Soal modal ini, opsinya banyak. Modal itu bisa diraih dari nabung, alias tabung dari gaji. 2, pinjem bank. Cuman kalau pinjem bank berarti kamu harus punya jaminan. Kalau dijaminkan otomatis kalau bisnis merugi ya bisa kesita kalau cicilannya nggak kebayar. 3, investor. Cari temenmu yang kaya, pakai duitnya lalu kembangkan bisnisnya. Cuman rata-rata investor maunya tuh kalau laba, tapi nggak siap rugi. Akhirnya kamu nanti dituduh, jangan bisnis sama hakim, rugi terus. Nah, ruwet nanti nama baikmu. 4, minta duit orang tua. Ya itu terjadi di Dr. Tirta. Ya kan saya kuliah naik mobil. Mobilnya saya jual. Jadilah toko. Bapak marah, tapi kan jadi toko. Cuman kalau bapak saya nggak bisa beliin saya mobil, ya saya nggak akan jadi tuh Susan Care tahun 2013. Berasal dari Toyota Yaris yang dijual diam-diam. Yang 4, sisa warisan. Bapak ibunya mati tapi ninggalin warisan. Bukan warisan utang, warisan beneran. Rumahnya dijual, cash-nya dibuat modal bisnis, sisanya buat tempat tinggal. Bisa. Nah rata-rata yang tanya ke saya, itu saya akan sempitkan menjadi 3, employee. Employee yang jabatannya sudah tinggi. Ya kalau employee sudah jabatan tinggi, kalian bisa menggunakan dana dari tabungan untuk membuat bisnis. Tapi ingat, bisnis itu kan uncertain. Bisa laba, bisa rugi, bisa impas. Jadi kalian harus siap gagal atau siap rugi sebelum siap laba. Dan ingat, profit itu ada yang namanya NPM atau net profit margin. Laba bersih, nah itu yang bisa dibilang net profit margin. Laba setelah dikurangi dengan fixed cost, gaji pegawai, sewa ruko, dan biaya pengeluaran lain-lain, sampai itu NPM. NPM yang sudah dikurangi pajak,
dan biaya cicilan atau depresiasi disebut net profit after EBITDA. EBITDA itu sebelumnya, before interest and tax. Nah, ini NPM. Biasanya marginnya tuh 7-8% udah bagus. Nah, kalau laba kotor itu belum dipotong sama pajak dan lain-lain. Bisa disebut sebelum dipotong COGS. Itu dulu ya. Itu dulu. Jadi pada dasarnya adalah kalian bisa dari tabungan. Employee tengah itu mending fokus nabung dulu. Cari bisnis yang low risk, yang lebih sustain. Contohnya apa? Dropshipper. Mulailah dropshipper tipis-tipis. Investment kayak contoh SBN boleh. Nah, karyawan lagi merintis. Nah, kalau karyawan lagi merintis, lebih baik cari profesi yang banyak. Zaman kita, zaman sekarang nih, zaman kalian nih, kelahiran tahun 2000, kalau di zaman tahun 80-70-an, itu profesinya satu cukup, namanya monoloyal, kerja di satu kantor. Tapi di zaman sekarang, kelahiran tahun 2000 ini kalau kerja satu kantor tuh agak sulit. Jadi kadang mereka pakai kontrak terus nyambi 2-3 tempat pekerjaan. Lu kok bisa kayak gitu? Kita negara berkembang, Mas. Yang gajinya di bawah UMR aja banyak. Itu untuk modal. Cash close ya. Nah sekarang kita kan menjawab pertanyaan kedua. Mana yang harus dilakukan oleh pengusaha setelah modalnya kekumpul? Let's say modalnya kekumpul. Nyari ide. Setelah nyari ide, turunkan idenya menjadi bisnis BMC atau bisnis model kanvas. Sebenarnya banyak orang yang kuliah bisnis itu sudah menerapkan ini. Dari ide mereka buat coret-coretan kan, itu sebenarnya BMC. Cuman kalau di kuliah bisnis, mereka lebih rapi aja, ada boxnya. Tapi kalian juga bisa buat bisnis model kanvas. Sederhana, idenya apa, terus diproses, targetnya apa, targetnya apa, bahannya apa, mau jualan di mana, intinya 5W+1H lah. Tapi kalau dari kami ya P7, ada place, promotion, people. Nah, yang sakral baru nentukan harga. Harga ini sebenarnya kalau beda-beda. Ada yang nggak mau ribet, kayak contohnya teman saya penjual baju brand lokal. Kalau jual baju tuh dok, tir, peng, tot, gitu. Cipeng tot maksudnya bukan. Itu mereka bilang kali 3. Paling simple. Nah, kalian akan bingung kali 3 dari mana. Rata-rata mereka tuh dari senior-seniornya. Dari mana kamu jual baju kali 3? Dari seniorku tahunnya. Kalau saya kasih tahu yang benar dari ngitung COGS. Cuman kalian kalau by feeling kali 3 tuh udah nggak apa-apa. Jadi COGS-nya misal 60.000 dijual 180. Kasarannya adalah 60.000 itu COGS, 60.000 kedua itu buat biaya marketing, 60.000 yang ketiga itu biasanya buat company profit. Baru setelah itu dikumpulkan profit, kalian digaji. Nah, mana yang duluan? Ngumpulin ide, menurunkan ide jadi bis BMC, habis itu baru diproduksi atau sampling. Kalau kalian service ya trial service. Jangan buru-buru memarketingkan barang yang nggak layak jual. Karena ingat, customer itu ibaratkan diri kalian sendiri. Oke? Itu dulu. Mau nggak kalian makan makanan yang nggak enak? Kan nggak mau. Nah, kesalahannya anak muda adalah mereka tuh baru trial sekali 2 kali langsung buru-buru jual. Saya tuh iseng pernah tanya sama tukang nasi goreng di Cawang. Sebelum dia jualan di Cawang, dia tuh training dulu di rumahnya Pemalang untuk membuat nasi goreng yang paling enak. Jadi nggak buru-buru, trial dulu, baru jualan. Apalagi kalian karyawan, sudah punya backup 1. Kesalahan orang, dia itu buru-buru buat menjual. Akhirnya produknya nggak enak, pelayanannya jelek, servis, nggak laku, rugi, bangkrut. Jadi produk dulu kalau saya aliran produk dulu. Setelah membuat produk yang keren, biarkan produk tersebut yang berbicara kualitas. Kenapa? Sehingga budget marketingnya nggak gede. Marketingnya jangan buru-buru call. Marketingnya pakai apa? Yang terukur. Apa? Google Ads, Instagram Ads. Atau pakai community driven marketing alias bagi-bagi sampel ke kawan, ke teman. Itu yang paling penting. Nah, kalau produkmu elek, kamu mau marketing sebesar apapun, orang beli karena murah atau karena penasaran, disebutnya butterfly customer. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti setelah 3 bulan nggak akan laku lagi. Itu yang disebut bisnis karena tren. Setelah 3 bulan nggak sustain. Maka saya setuju sama aliran zaman dulu. Mungkin agak beda. Produk
biarkan produk yang berbicara. Kalau kalian beda, nggak apa-apa. Nah, setelah marketing, apa yang dilakuin? Jangan buru-buru hire pegawai. CEO itu adalah OTD, apa-apa tandangi dewe. Jadi apa-apa harus diselesaikan sendiri. Latihan, memang itu. Nah, kan bagi waktu. Itulah tantangannya. Kalau kalian sebagai karyawan bisa menghandle dan membagi waktu dengan baik dengan rintisan bisnis kalian, berarti kalian akan terlatih untuk multitasking dan manajemen waktu. Ketika kalian sudah keteteran, baru hire pegawai yang benar kalian butuhkan. Biasanya di bagian bungkus-bungkus atau packing. Nah, itu dulu. Karena kalian kan ini nih boros waktu. Bisalah dilibatkan ibu-ibu sekitar rumah, orang-orang tua paruh baya. Itu senang mereka. Karena dibayar per kemasan. Ya, itu seru. Jadi melibatkan orang-orang tua. Karena orang-orang tua itu adalah orang-orang tanggung. Usia 45 ke atas adalah generasi yang sulit cari kerja formal. Jadi kalian bisa tuh memberikan mereka bonus tipis-tipis kayak packing, ya kan, delivery, kurir, bantuin servis, boleh, bisa. Itu dulu. Selesai kan kita? Artinya, ini perbedaan ketika kalian menjadi pengusaha zaman sekarang. Di zaman dulu kenapa gampang? Kenapa? Karena saingannya dikit. Yang berpikir jadi pengusaha dikit. Sekarang yang jadi pengusaha banyak. Yang informal utamanya. Belum pengusaha. Pedagang kaki lima itu pengusaha nggak? Pengusaha. Pedagang kelontong, toko kelontong 24 jam pengusaha nggak? Pengusaha. Apakah mereka berdagang sekedar bergadang? Tidak. Kamu tanya, saya pernah tanya sama pedagang Starling. Saya lari jam 3 pagi, gabut kan. Jam 5 ditanya, ketemu sama Starling, karena saya ngelup. Starling itu penasaran, Pak muter terus. Gitu. Saya tanya, iseng ngobrol, rehat. Sambil ngopi, karena udah capek, ngantuk kan, ngopi. Dia tuh ngitung, sehari berapa mas? Kadang 800, kadang 1,1. Cuma kan ada setoran, jadi kita ngitung mas. Kalau di sini customer-nya segini mas. Saya paling sering nongkrong di Blok M, jam segini sampai jam segini. Tapi kadang kalau di jam segini saya nongkrong dekat Fairmont. Nah, itu artinya apa? Tidak sekedar berdagang. Dia secara tidak sadar, tukang Starling ini tidak sekedar menjual kopi. Kalau sekedar menjual kopi, dia nongkrong di mana aja. Dia mikir, jam segini aku nongkrong neng kene, jam segini aku nongkrong neng kene. Itu artinya apa? Kamu tidak sekedar menjualkan kopi, kamu ngitung berapa target marketnya. Nah, itu yang harus kamu lakuin sekarang. Berdagang itu hubungannya sama angka. Contoh, anak muda zaman sekarang tuh sering kayak gini. Yang aku nggak nyenggol ini ya, nggak nyenggol orang-orang FOMO, tapi biasanya anak muda yang dagangnya by trend tuh gini. Dah nggak apa-apa jualan dulu, nanti pasti BP. Ini kan biaya marketing. Enggak, itu biaya boncos halus. Contoh, tidak memperhitungkan sewa. Dodolan terus, kelambi. Pay one get two, pay one get two, pay one get two. Terus di akhir bingung, kok sold-nya 1.000 baju, tapi saldo yang tersisa cuma 1 juta. Ternyata ada biaya lain-lain. Biaya apa? Administrasi e-commerce, nggak dihitung. Biaya kemasan plastik, nggak dihitung. Biaya lembur pegawai, nggak dihitung. Dia hanya pay one get two. Betul, lakunya 1.000. Renek profitnya. Alias apa? Impas. Wah, itu paling parah. Makanya nih dodolan, kuwi dihitung. Ora by manual. Saiki zamane digital. Kecuali levelmu sudah setara tukang nasi goreng yang saya temuin. Tukang nasi goreng yang saya temuin itu saya wawancara lagi di Cawang. Bener. Ciri khas tukang nasi goreng yang masakannya enak. Ciri khasnya apa? Masaknya pakai polo shirt. Celananya celana kain. Sabunnya kulit. Itu sudah pasti enak masakannya. Ternyata dia tuh mendata. Mas, kalau di hari ini biasanya rame saya sampai 120 pesanan. Kalau udah 120 saya pulang. Artinya apa? Dia sudah menyediakan telur dan nasi sampai 120. Hanek sepi piye? Anggapnya rugi mas, kan tak bisa ditebak. Tapi average 80 nanti 120. That's it. Artinya apa? Dia sudah ada prediksi takeran karena kebiasaan nyediain porsi segitu. Kalian juga harus berpikir kayak gitu. Pakai angka, pakai data. Di awal kalian harus produksi berapa baju supaya tidak menimbulkan apa? Dead stock. Terutama yang jual makanan. Kalau jual baju, dead stock bisa diapakan?
di sale untuk mengurangi inventory cost. Tapi kalau makanan destoknya piye? Siapa yang mau beli pay one get two nasi goreng sisa 5 hari? Ada. Siapa? Toleng. Contoh, tim saya Toleng. Siapa tahu, ya kan? Bercanda. Nah, ini yang bisa Anda masukkan. Bisnis tanpa data di zaman sekarang itu ribet. Selevel tukang nasi goreng aja, mang-mang nasi goreng, hitung-hitung. Tapi kan hitungan dia walaupun nggak pakai gadget, dia sudah punya yang namanya wisdom. Feelingnya tepat karena sudah experience lebih dari 10 tahun. Nah, buat kalian yang baru ngerintis, nggak bisa niru tukang nasi goreng itu, wong urung tahu bisnis. Kalian tuh sudah kalah apa? Kalah start. Sudah kalah bondo, kalah start. Tukang nasi goreng ini, startnya duluan dan lebih experience. Nah, saranku buat anak muda sekarang yang lagi memulai bisnis. Kan tadi udah ya, 1, bisnis itu by data. Oke? Data apa yang tersedia gratis di Google? BPS, Badan Pusat Statistik. Dicek. Nomor 2, data yang kedua dibutuhkan adalah kompetitor. Kalian jual ayam geprek, marah, nggak laku. Ternyata di situ ada 10 pedagang ayam geprek. Kan sinting. Nomor 3, data dulu. Kebutuhannya berapa, target marketnya berapa harus ready stock, berapa target market. Marketing bisa terjadi kalau ada marketnya. Nomor 4, minimalisir atau efisiensi. Jangan buru-buru hire pegawai kalau kalian nggak kuat gajinya. Ini adalah POV yang benar. Rata-rata UMKM kan gini, saya hire karyawan tapi nggak mampu UMR. Pertanyaannya adalah, ngapain kalian hire karyawan banyak-banyak kalau nggak kuat gaji? Emang karyawan bisa sesuai adaptasi dengan keinginan bos? Kan tidak. Makanya jangan buru-buru hire karyawan banyak. Biasakan bisnis mulai dari yang bootstrap, 2 dulu, 3 dulu. Pastikan kalian memiliki modal yang cukup, paling tidak bisnisnya bertahan 4 bulan kalau nggak ada income atau dana talangan. Nah, dari sini dikeluarkanlah pricing intinya. Nah, supaya meminimalisir kerjaan itu, kalian bisa menggunakan third party atau apps bantuan. Alias kita menggunakan teknologi advantage untuk mempermudah tugas kita. Contoh, Google Ads, iklan pakai Google Ads. Pembayaran pakai Sendit. Jualan pakai e-commerce. Partnership pakai Kris. Bisa pakai PayLater. Masukin upload stock, inventory apps. Apps-nya banyak. Pusing kan? Pusing kalau apps-nya banyak. Nah, zaman sekarang sudah ada apps yang proper. Dan ini beneran. Karena ini sudah 3 kali ini brand kerjasama dengan saya. Namanya Odoo. Jadi buat kawan-kawan semua untuk melakukan otomatisasi dan pencatatan itu nggak hanya perlu sama perusahaan-perusahaan besar aja. Lebih baik kamu mulai barengan saat paralel bisnismu berjalan. Untuk itu saranku adalah cari software yang affordable. Karena kalau langsung kamu buat yang mahal-mahal tuh remuk nanti di fixed cost-nya. Dan yang paling penting adalah software yang ngikutin arah perkembangan bisnismu. Adaptif lah, terutama kalau kamu masih UMKM. Jadi kamu bisa mulai dari modul-modul yang simple. Kayak pencetakan invoice, rekap keuangan itu bisa. Nanti scale up-nya bertahap. Seperti manufaktur, website, HR, itu juga bisa. Nah, setelah aku lihat-lihat nih software yang masuk ke kategori tersebut, itu juga sudah banyak dipakai, itu ada di Indonesia, namanya Odoo. Itu sudah pernah aku review sebenarnya beberapa bulan yang lalu. Dan Odoo itu adalah bisnis manajemen software yang sudah dipakai di banyak bisnis di Indonesia. Dari industri skala apapun, menengah sampai besar banget. Karena memang salah satu keunggulannya itu scale as you grow. Jadi udah 70+ aplikasi tersedia dengan biaya langganan yang sudah affordable. Siap diinstal saat bisnis kalian sudah butuh pakai. Kalau enggak, ya nggak usah diinstal. Dan dari mulai bikin sama kirim quotation otomatis. Terutama kalau kalian ada distributor, pembayaran harga mentah, bayar mentah, bahan jadi, setengah jadi, keluar masuk barang atau inventory, hitung COGS, hitung valuasi stok, kirim invoice hingga record pembayaran dan laporan keuangan itu tinggal klik-klik aja. Jadi bisa minimalisir terjadinya kesalahan perekapan dan minimalisir atau menekan terjadinya fraud. Terutama kalau kalian lagi scale up atau bootstrap. Kalian nggak bisa hire langsung pegawai banyak. Jadi CEO itu harus OOTD bos, opo-opo tadangi dewe, alias mulai menghandle apapun sendiri.
Dan semuanya tuh ke-record di sistem. Siapa yang bikin, hari apa, berapa yang dikeluarkan, dan berapa yang masuk. Ini sakral banget di dalam dunia perdagangan. Nah, di bidang service provider, dari health clinic, ya kan, atau klinik dokter gigi, agensi, PR, itu juga bisa manage project. Dan ini cocok buat para kalian PM atau project manager, karena sudah ada timesheet-nya lengkap. Dan yang mau jualan di website sendiri, yang koneksi dengan e-commerce, itu Odoo juga ada fitur e-commerce-nya, tanpa ada potongan transaksi apapun. Jadi pembayarannya full masuk ke kamu. Kalau usahanya bikin produk sendiri, itu kamu juga bisa pakai app manufaktur, purchasing, dan inventory. Jadi memudahkan dan hemat, karena biaya langganannya itu sama, meskipun kalian install semua app di Odoo. Odoo itu juga terintegrated dengan Shopee. Metode pembayarannya via Zedit. Jadi yang jualan juga bisa terima pembayaran dari kris, kartu kredit, sampai pay letter. Urusan perpajakan dan e-faktur Kortek juga sudah terlokalisasi. Soal Kortek ini penting ya, karena ini ruwet kalau kalian tidak dari sekarang mengintegrasikan itu dalam satu sistem. Apalagi yang jual barang consumer goods. Jadi kalau bisnis kalian pengen berkembang atau bahkan sudah siap berkembang, ambil keputusan yang penting ini. Nggak bisa by feeling, wah itu bahaya banget. Apalagi kalian malah do nothing dan tidak berkembang atau agile dengan perkembangan teknologi yang ada. Malah fokus jualan tok, let it flow. Raiso, itu 20-30 tahun lalu. Sekarang teknologi berkembang, jadi kalian harus bisa adaptif. Sama kayak pekerjaan apapun, bisnis itu perlu data yang akurat. Kamu bisa coba catat data bisnis kamu dengan Odoo. Penggunaan satu app Odoo ini gratis, dan kalau mau coba atau ngobrol bareng pakar Odoo, itu gratis juga. Bisa klik di dashboard. Linknya ini ya.